mahasiswa PGSD di seluruh Indonesia. Video ini diupload di tengah pandemi COVID-19. Jangan lupa pakai masker. Dan per hari ini 800 lebih orang meninggal dunia di Indonesia. Dan saya pun sedang berduka karena satu di antara mahasiswa saya kemarin dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun bukan karena COVID ya, tapi karena sebab yang lain. Saya sangat bersedih, berduka karena dia adalah salah satu mahasiswa terbaik saya. Untuk kita yang masih diberi kesehatan, kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, syukurilah apa yang Andi sudah diberikan, kemudian terus lanjutkan kehidupan ini untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Kita akan melanjutkan pembahasan daripada pembelajaran terpadu yang sudah kita pelajari. Kita sudah belajar 3 pembelajaran terpadu dan ini kita akan belajar yang keempat. Untuk yang 3 kemarin kita belajar tentang ada 3 hal, yaitu fragmented, connected, dan nested. Selanjutnya kita akan membahas tentang model yang berikutnya yang di luar daripada ujian single disiplin. Kita mulai melangkah dengan 2 mata pelajaran yang digabungkan melalui model shared, di mana model ini itu dipayungi dalam satu tema. Tema payung itu yang menjadi pengikat di antara keduanya, menjadi pemersatu atau penyatu di antara keduanya. Nah, konsep ini bisa penggabungannya antara konsep, keterampilan, dan sikap yang bisa terbagi antara kedua mata pelajaran tersebut. Nah, menurut Fogarty ini modelnya merupakan bentuk perpaduan pembelajaran karena adanya ide atau konsep dari 2 mata pelajaran itu yang saling tumpang tindih. Yang saling tumpang tindih itu yang kemudian menjadi pemadu di antara keduanya, menjadi sesuatu yang kemudian mempersatukan di antara kedua mata pelajaran yang ingin digabungkan tersebut. Nah, kalau mau dianalogikan, ini tuh seperti ke teropong binokular, di mana dia memiliki 2 lensa yang kemudian di antara 2 mata kita ketika melihat kepada lensa tersebut itu ada hal yang kemudian dapat dilihat dengan kedua mata kita gitu. Jadi itu yang kedua dapat dilihat dengan kedua mata itu kemudian dianggap bagian yang tumpang tindih. Nah, untuk karakteristik atau ciri khas daripada model shared, yaitu memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan sama. Kemudian dia menggunakan pendekatan mata pelajaran, dia memiliki konsep bersama sebagai payung pengatur. Nah, ini bersifat komplementer atau saling melengkapi. Jadi dia tidak saling memberi kekurangan atau tidak saling merugikan, dia saling melengkapi. Untuk keunggulannya sendiri, pertama mudah digunakan karena hanya 2 pembelajaran. Kemudian ini dapat menjadi langkah awal untuk apabila seseorang ingin melakukan integrasi dalam beberapa mata pelajaran. Langkah awalnya dengan model share dengan 2 mata pelajaran dan beberapa keunggulan lainnya sampai dengan memberi pandangan integrasi tentang beberapa ilmu pengetahuan. Hambatan model share sendiri saya bacakan, Anda dapat baca sendiri di slide-nya, tapi ada beberapa. Misalnya ini hambatannya tentu memerlukan fleksibilitas dan kompromi, dikarenakan tentu ada 2 guru dilibatkan di situ, 2 mata pelajaran dilibatkan di situ, 2 tema dan sebagainya, menyusun dan sebagainya, itu memerlukan waktu yang cukup gitu. Kemudian tentu ini harus menurunkan ego masing-masing. Nah, ini adalah contoh dalam gambar dapat dilihat diagram contoh penggabungan tipe shared, dan itu memang agak kurang jelas ya, tapi di contoh sebelah kiri itu misalnya biologi dan bahasa, ada keterampilan, ada konsep yang bisa disatukan di antara, di tengah-tengah itu Anda bisa lihat di diagram itu. Nah, itulah yang disebut dengan tumpang tindih tadi yang di tengah-tengah itu. Untuk langkah share sendiri ada beberapa langkah. Langkahnya sendiri, yang pertama memilih 2 mata pelajaran yang ingin digabungkan, ingin diintegrasikan, kemudian menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang bisa digabungkan, kemudian memilih konsep-konsep itu di antara yang sudah dipilih itu mana yang tumpang tindih gitu, yang sudah diseleksi tadi, mana yang tumpang tindih, kemudian memilih tema yang tepat untuk pembelajaran tersebut. Nah, itu mungkin yang dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada yang perlu ditanyakan ataupun ada yang kurang tepat, Anda boleh berkomentar di bawah dan saya akan mencoba untuk meluruskan ataupun memperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.